Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di pelajaran IPA kelas 8 semester 1 pada materi gerak lurus. Sebelum kita berbicara kepada gerak lurus, sebaiknya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan gerak. Yang dimaksud dengan gerak itu adalah perubahan posisi atau kedudukan dari suatu benda pada titik acuan. Kita lihat ilustrasinya sebagai berikut. Misalnya seseorang berada pada titik A. Dia diam di titik A. Nah, titik A merupakan titik acuan. Ketika orang ini bergerak sampai ke titik B, maka orang ini berubah dari titik acuan. Itulah yang disebut dengan gerak. Jadi orang ini dari titik A acuannya bergerak ke titik B, berpindah tempat ke titik B. Maka dikatakan orang ini berpindah tempat atau bergerak. Gerak berdasarkan titik acuan itu ada dua macam, yaitu gerak sebenarnya dan gerak semu. Yang dimaksud dengan gerak sebenarnya itu adalah gerak pada benda yang betul-betul bergerak. Karena gerak ini dilihat dari titik acuan yang diam. Sedangkan gerak semu yaitu gerak yang dilihat dari titik acuan yang bergerak, sehingga benda tersebut terlihat seolah-olah bergerak, padahal diam. Misalnya saja, ketika kita sedang berada di dalam mobil, kita melihat pohon-pohon atau tiang listrik bergerak ke belakang atau menjauhi kita, padahal sebetulnya pohon dan tiang listrik itu diam, kitanya yang bergerak. Maka itulah yang disebut dengan gerakan semu. Gerak berdasarkan lintasannya, ini ada yang disebut dengan gerak lurus jika gerak benda berada pada lintasan lurus. Ada juga yang disebut dengan bergerak melingkar, yaitu gerak yang lintasannya melingkar. Kemudian ada juga yang disebut dengan gerak parabola, yaitu gerak yang lintasannya parabola. Di dalam gerak tentu saja kita sering mendengar jarak tempuh, kemudian berpindah dari mana ke mana. Nah, yang disebut dengan jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh benda pada waktu tertentu. Jarak ini merupakan besaran skalar karena tidak dipengaruhi oleh arah. Sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor karena dia memiliki arah. Nah, perpindahan ini
adalah perubahan kedudukan benda pada waktu tertentu. Selanjutnya, pada gerak juga kita mengenal dengan kecepatan dan kelajuan. Kecepatan itu adalah perpindahan suatu benda pada waktu tertentu. Kecepatan ini merupakan besaran vektor karena memiliki arah. Sedangkan untuk kelajuan ini merupakan besaran skalar karena tidak memiliki arah. Nah, yang dimaksud dengan kelajuan itu adalah jarak yang dialami benda tiap satuan waktu. Dari definisi tadi, maka persamaan kelajuan dapat ditulis sebagai berikut. Kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Maka satuan kelajuan adalah meter per detik. Meter dari satuan jarak, detik dari satuan waktu. Sedangkan untuk kecepatan, persamaannya dapat ditulis kecepatan sama dengan perpindahan satuannya meter dibagi dengan selang waktu satuannya detik atau sekon. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang percepatan atau akselerasi. Percepatan ini adalah kecepatan benda tiap satuan waktu. Percepatan juga merupakan besaran vektor karena memiliki arah. Secara matematik, persamaan percepatan dapat ditulis dengan A sama dengan I per T, di mana A adalah percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Sedangkan T adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Dan T adalah waktu, satuannya sekon. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gerak lurus. Gerak lurus ini ada dua macam, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kita coba sekarang kita mempelajari tentang gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB. Yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan adalah gerak pada lintasan yang lurus dan kecepatannya tetap. Maka persamaannya dapat ditulis S sama dengan Pi kali T. Atau bisa juga Pi sama dengan S per T. Di mana S adalah perpindahan, Pi adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Sehingga jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Dan kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Sekarang kita lihat grafik dari gerak lurus beraturan. Kita lihat hubungan kecepatan dengan hubungannya dengan waktu. Ini grafiknya adalah lurus karena memiliki kecepatan yang tetap, sedangkan waktunya berubah. Jadi seperti ini gambarnya, waktunya berubah, kecepatannya tetap. Sedangkan kalau kita lihat hubungan grafik antara jarak dengan waktu, maka akan terlihat grafiknya seperti ini. Jaraknya bertambah, waktunya pun bertambah secara beraturan. Gerak lurus yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau kita singkat dengan GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus dengan kecepatannya selalu berubah
dengan kecepatan yang tetap. Gerak lurus berubah beraturan ada dua macam, yaitu gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Yang dimaksud dengan gerak lurus berubah beraturan dipercepat adalah gerak lurus dengan kecepatannya berubah semakin lama semakin cepat. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat ini ditandai dengan nilai percepatannya positif. Contohnya, misalnya mobil yang asalnya diam, kemudian oleh pengemudinya digas, maka mobil itu akan bergerak makin lama makin cepat. Maka disebutlah gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Sedangkan untuk gerak lurus berubah beraturan diperlambat adalah gerak lurus dengan kecepatannya berubah semakin lambat. Gerak lurus berubah beraturan diperlambat ini ditandai dengan nilai percepatannya negatif atau sering juga disebut dengan perlambatan. Contohnya, mobil yang sedang bergerak di rem sehingga mobil tersebut kecepatannya semakin lama semakin lambat dan berhenti. Maka itulah disebut dengan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Dari penjelasan tadi, maka persamaan gerak lurus berubah beraturan dapat ditulis sebagai berikut. Kecepatan akhir atau Pt sama dengan P0 ditambah AT. Sedangkan untuk jarak itu sama dengan P0T ditambah setengah AT kuadrat. Dan bisa juga kecepatan airnya dapat ditulis juga persamaannya Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2AR. Terima kasih sudah belajar IPA. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sehat. Jangan lupa dengan protokol kesehatan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan materi yang berbeda untuk kelas 8 semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.